merantau ke Jakarta tahun 70, saya itu sudah tidak percaya, Pak, dengan agama saya. Makanya saya tinggalkan itu Sumatera Barat itu supaya orang tua saya, keluarga saya tidak pernah tahu bahwa saya itu sudah murtad itu tuh istilahnya itu. Polisi negara, tangkaplah orang seperti itu, kalau perlu tembak mati. Ya, mengerikan ya, tangkaplah orang seperti itu, bila perlu tembak mati. Ini kan sudah sebuah ancaman. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Ya, yang kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan Anda, kerjanya bunuh. Itu ajaran benar. Mendingan ajarannya Al-Zaitun. Walaupun dicap sesat, lihatlah. Jumlah mereka sekitar 10.000 orang. Tapi mereka menghadang pendemo yang katanya 3.000, padahal cuma 30 orang. Mereka apakah anarkis? Tidak. Apakah mereka mencaci maki para pendemo? Tidak. Justru mereka sambut dengan pujian. Avenus Salom alaihim. Ya, mereka sambut dengan nyanyian yang bersukacita. Ya, mereka buat orkestra. Ya, happy mereka. Katanya ajaran sesat, kok saya melihat akhlak Panji Gumilang lebih mulia ya dari ustadz-ustadz yang mengatakan mereka itu ajaran benar. Kalau memang kalian ajaran benar, tunjukkan kebenaran kalian sama Panji Gumilang dengan apa? Sikap dan tindakan. Jangan dikit-dikit minta polisi tangkap, dikit-dikit minta polisi tembak. Apa-apaan ini, bro? Ya? Apa-apaan ini? Inikah ajaran yang dikatakan ajaran benar? Ya. Coba kita sedikit lagi ya menyimak video ini, ya, pernyataan Ustadz ulama. Dia di khutbah Jumatnya berulang-ulang, beberapa khutbah Jumatnya saya dengar di YouTube. Apa kata dia? Sabda Rasulullah, Allah berfirman, lalu dia baca, ini adalah pertanyaan saya, apakah dengan dia punya keyakinan yang berbeda dengan kalian, apakah dia pantas untuk kalian habisi nyawanya? Siapa kalian? Memiliki hak untuk menghabisi nyawa orang? Dapat orang-orang sesat yang mengatakan bahwa bahwa Al-Quranul Karim ini adalah redaksinya dari Muhammad. Tidak. Seluruh isi Iya, itu kan iman Anda, ya kan? Tapi kan ketika ditanya siapa saksinya, ya nggak ada saksinya kan? Siapa saksinya? Firman itu diturunkan oleh Allah kepada Muhammad lewat Jibril. Itu kan hanya pengakuan Nabi Muhammad kan menurut sejarahnya. Ya mungkin inilah yang membuat Panji Gumilang ragu kali. Sehingga Panji Gumilang membuat kesimpulan bahwa sebenarnya Quran ini adalah karangan Nabi. Ya. Itulah Panji Gumilang. Mungkin itu problemnya di situ. Karena Panji Gumilang nggak mau beriman saja, tapi dia mau berpikir. Ya kan? Itu kan segala alibi dalil bisa aja disampaikan. Karena memang nggak ada saksinya kan.
Quran ini bukan redaksi dari Muhammad, tapi langsung dari Allah yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam. Bagaimana Allah berfirman, begitu Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, maka sesat menyesatkanlah siapapun. Apakah Panji Gumilang, Panji ini, Panji itu, banyak pendukungnya. Tidak perlu kita takuti orang-orang besar itu. Wahai polisi negara, tangkaplah orang seperti itu, kalau perlu tembak mati. Ya. Mengerikan ya, tangkaplah orang seperti itu, bila perlu tembak mati. Ini kan sudah sebuah ancaman. Ini kalau di luar negeri, ya, kalau di Arab Saudi, orang-orang seperti ini sudah ditangkap. Sudah ditangkap. Kita tahu lah ya di Arab Saudi seperti apa. Banyak ulama-ulama yang tidak berkutik ditangkap. Yang ceramah-ceramah radikal yang suka-suka bunuh orang seperti ini, suka nembak-nembak orang seperti ini, langsung ditangkap sama Arab Saudi. Untung dia ceramahnya di Indonesia. Kalau di Arab Saudi sudah habis ini. Sudah, nggak pakai lama. Model-model Rizik, model-model UAS ini. Kalau di Arab Saudi, habis. Ya, kalau di Arab Saudi, siapapun penceramah, ya, yang berceramah melawan pemerintah, ya, berceramah intoleran, itu dihabisi di Arab Saudi. Kan di Indonesia kan mereka bebas. Ya, bebas mereka berkeliaran. Ya, bayangkan dia mengancam supaya suruh polisi bila perlu ya tembak. Apa hak Anda? Anda belum tentu lebih benar dari Panji Gumilang. Jangan-jangan Panji Gumilang lebih pintar dari Anda. Ya, gitu ya kawan-kawan ya. Ya, ya. Dan coba kita lihat ya. Ya kawan-kawan yang pengen gabung masuk aja ya. Mau Anda pro dan kontra masuk aja, linknya sudah saya kasih di live chat ya. Ya sambil menunggu kawan-kawan yang mungkin pengen bergabung, ya kita coba lihat ya artikel yang ada kaitan dengan video tersebut. Sesat dan menyesatkan, ulama Aceh ini minta Panji Gumilang ditembak mati. Ya dimuat tadi Senin ya 19 bulan 6 2023. Ya. Ya. Sumex.co. Ya, kecaman terhadap sejumlah kontroversial pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Syekh Panji Gumilang terus dilakukan ulama dan air. Ustadz Abu Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya. Ya, saya belum dengar komentarnya Buya Sakur ya. Ya, karena Buya Sakur orangnya santai yang begini-begini ya. Jadi gini, kuncinya gini kawan-kawan. Kuncinya, bekali baik-baik umat kalian dengan ajaran yang benar, supaya mereka tidak terpengaruh dengan Panji Gumilang. Ya, kenapa kami kekristenan tidak terlalu khawatir dengan Yehova, ya? Karena memang jemaat itu dibekali dengan iman yang benar, sehingga nggak usah takut dengan ajaran-ajaran palsu. Ya, diberi makan tuh jemaat makanan yang sehat, firman yang sehat, pengajaran yang benar, supaya tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat di dunia ini. Gitu ya. Terbaru dalam sebuah video yang viral di media sosial bertuliskan, ya, ulama Aceh menyampaikan sikap tegas atas segala kontroversial Panji Gumilang. Bahkan lelaki yang sepertinya duduk di atas mimbar sebuah masjid itu meminta aparat kepolisian menangkap Panji Gumilang. Ia menyatakan bila Panji Gumilang Indramayu sesat dan menyesatkan, bahkan dirinya khawatir bila aparat kepolisian tidak bertindak. Khawatir, ini kan ancaman. Ya, bahkan dirinya khawatir bila aparat kepolisian tidak bertindak, apa yang dilakukan Panji Gumilang akan menyesatkan umat Islam Indonesia. Maka, ya, sesat menyesatkan Panji Gumilang itu, pimpinan Zaitun di Indramayu, wahai polisi negara, tangkaplah, kalau perlu tembak mati. Gara-gara Panji Gumilang itu bisa menyesatkan umat Islam di Indonesia, ucapnya dalam video tersebut. Sejumlah kontroversial tersebut dilontarkan Panji Gumilang. Ya, beberapa kontroversial dinilai telah mencederai, bahkan menyesatkan. Berikut beberapa kontroversial Panji Gumilang. Salat Idul Fitri dengan saf campur. Ya, saya nggak tahu juga ya bagaimana ajaran Islam. Apakah ada di Al-Quran larangan untuk saf campur?
Kalau di dalam Al-Quran nggak ada larangan untuk saf campur, ya berarti Panji Gumilang nggak salah dong. Ya, kira-kira begitu kalau saya memberikan komentar ya, karena memang dasar Islam kan Al-Quran seharusnya ya kan. Lalu cara azan yang berbeda ya, sebut dosa zina bisa ditebus dengan uang, ini pun ya masih sekedar rumor, masih perlu dibuktikan ya. Masih perlu dibuktikan apakah itu benar atau tidak. Karena saya dengar ada bantahan juga ya dari murid-muridnya Panji Gumilang. Semua itu katanya hoax, tuduhan-tuduhan. Katanya di Ponpes Al Zaitun ada pengedar narkoba, itu hoax katanya. Sedangkan ngerokok aja nggak boleh, apalagi narkoba kata dia ya. Itu tanggapan-tanggapan dari Al Zaitun ya. Ragukan kebenaran Al-Quran. Ya itulah yang saya katakan tadi. Panji Gumilang mengatakan bahwa Quran ini adalah sabdanya Rasul, sabdanya Muhammad. Ya, kenapa ya? Itulah yang mungkin dalam pengamatan dia. Ya, dan mungkin ini bisa dia pertanggungjawabkan sendiri, ya kan? Ragukan Allah berbahasa Arab. Bahkan Panji Gumilang mengatakan, masa Allah berbahasa Arab? Nanti nggak nyambung dong dengan orang Indramayu, bla bla ya. Sebenarnya kalau secara logika, aduh, kenapa sih harus berbahasa Arab? Ya, sebut Indonesia tanah suci. Oh, memang ada kok lagunya. Ya kan lagu Indonesia Raya kan yang strata 3 ya. Ada kok Indonesia tanah suci. Lalu kalian mau menyalakan ya. Ya ini Indonesia, Bung. Kamu tinggal di Indonesia, Bung. Inilah Indonesia, ya. Rencana dirikan pesantren Kristen. Wah, ini gara-gara rencana dirikan pesantren Kristen pun ya jadi masalah ya. Ajak santri nyanyi lagi lagu Yahudi. Wah, gara-gara ajak santri nyanyi lagu Yahudi juga jadi masalah ya bagi mereka. Ya. Lalu, apa lagi? Ya itu kawan-kawan ya. Kenapa mereka begitu benci Panji Gumilang? Beberapa alasan yang sudah disebutkan tadi ya. Ya, saya rasa kita tunggulah ya bagaimana endingnya ini ya. Tapi sampai sekarang, aduh, cek. Apakah suara saya jelas, Bung Rocky? Tadi sempat terputus, bro. Bro Pavel. Bro. Bro. Ketubrak. Nggak kedengaran, nggak. Bro. Jangan-jangan saya yang error nih. Halo, Bro Pavel. Oke. Silakan, Bung Rocky. Aha. Aku baru masuk ini, jadi ngomongin apa, kita mau kumur-kumur apa nih, bro? Yang kita mau kumur-kumur ini, bro, ulama Aceh ya. Sesat dan menyesatkan. Ulama Aceh ini minta Panji Gumilang ditembak mati, bro. Ngeri. Nehi itu, bro. Nehi. Nah, sekarang kalau ulama meminta Panji Gumilang ditembak mati, ini yang sesat yang mana nih sebetulnya nih? Nah, itu dia yang saya bilang tadi. Mana yang sesat ini, Panji Gumilang atau ulama ini gitu kan? Nah, itu. Jangan dibolak-balik, masa nyuruh orang membunuh kok malah tidak sesat. Ini juga perlu dipertanyakan, ulamanya siapa ini? Pernah ada komentar tentang pondok pesantren yang terjadi percabulan luar biasa itu? Pernah? Apakah itu sesat? Enggak sesat kali ya menurut mereka? Hah? Bisa jadi. Menurut mereka ya itu yang benar kali. Ya kita fair-fairan dong. Kalau mereka menuduh Panji Gumilang sesat, sesatnya di mana? Dibuktikan dulu. Ya. Terus sampai seorang ulama mengatakan minta Panji Gumilang ditembak. Itu ajaran agama kah itu? Selamat malam, Pak. Wah, ini karena Ilyas sudah masuk nih. Malam Bung Karni, sabar Bung Karni. Ya, lanjut Bung Rocky.
Ya itu, makanya selama ini terjadi pelecehan seksual, percabulan di pondok-pondok pesantren, MUI pun tidak pernah mengatakan pondok pesantren itu sesat. Ya, betul. Nggak pernah sekalipun terucap dari mulutnya MUI loh. Termasuk dari malaikat Abdul Somad juga nggak pernah ngomong. Termasuk ulama Aceh ini. Artinya kan mereka menyetujui yang terjadi selama ini di pondok-pondok pesantren yang masuk dalam viral di media. Bahkan korbannya sudah mencapai ratusan, bahkan mungkin ya lebih dari itu kan. Dan korbannya itu para anak-anak kecil loh bro. Apakah mereka mau menerapkan hukum barbar seperti yang ada di Afghanistan? Ya, nggak sesuai bunuh, nggak seirama bunuh. Apakah itu ajaran? Lah terus agama damainya di mana? Hanya cuma di Toa. Agama damainya di mana? Masa sih ulama sampai bikin statement seperti itu? Kan sadis tuh bro. Sadis. Ngeri. Pertanyaannya gini bro. Apakah para tokoh-tokoh agama lain melakukan hal yang serupa? Misalnya terhadap pelecehan agama Hindu kemarin. Siapa tuh perempuan itu? Made Desa ya? Siapa tuh? Iya. Ya, yang ngaku S3 itu. Yang melecehkan umat Hindu. Apakah ulama Hindu pernah ngomong tembak mati orang itu? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Atau agama yang lain lah, kecuali yang ini. Cobalah berpikir jangan sesat gitu loh. Nuduh orang lain sesat tapi dia sendiri sesat. Coba Pak Karni Ilyas dulu suruh ngomong bro. Rocky, jangan akan Panji Gumilang ya. Si Ade Armando aja digebukin hampir mati kok bro. Itu nggak sesat bro. Kalau kayak gitu nggak sesat. Itu nggak sesat. Ya termasuk percabulan juga nggak sesat bro. Oke. Silakan Bung Karni. Waduh, Bung Karni ini saya berbesar dulu ya. Bung Karni anti poligami. Waduh, ya. Silakan Bung Karni. Itu selamat malam Pak Papel 88 itu. Juga rekan-rekan semuanya yang ada di room, juga pemirsa yang ada di live chat itu. Semoga sehat sejahtera kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak itu. Ya. Bahasa apa ini Pak? Bahas pesantren itu. Ada Bung Rocky deh. Apa Bung Rocky Gerung bukan ini? Bung Rocky Gemblong ini Pak. Kalau ini yang Gemblong Pak. Bukan Rocky Gerung ya. Kirain Bung Rocky Gerung itu teman saya itu. Iya. Rocky Gemblong dengan Karni Ilyas kan berteman. Sohib ya. Ya. Apa ini? Saya mau kasih opini tentang pesantren. Ya, pesantren itu dari zaman ke zaman itu Pak. Dari masa ke masa itu selalu ada pemerkosaan itu. Dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang itu. Pak Karni salah, Pak Karni. Itu bukan pemerkosaan, Pak Karni. Bukan. Maksudnya itu bagaimana tuh? Ya ada pemerkosaan, ada pencabulan pokoknya. Bukan. Kan ada buanglah sampah pada tempatnya. Nah, yang ini yang muncul di media dan banyak korbannya, kencinglah pada tempatnya, bro.
Apa itu? Saya Lanjut Bung Karni. kurang paham itu. Maksudnya Ya. itu kurang Ya, betul. itu. Lanjut Bung Karni. Jadi begini, Bung Pavel juga, rekan-rekan semuanya, juga pemirsa dari Light ataupun yang sedang menyaksikan channel Pavel 88 itu. Saya itu sudah lama itu miris dan prihatin itu tentang seringnya terjadi kasus amoral seperti ini yang dilakukan di lingkungan pesantren itu, yang sebetulnya lingkungan ini harusnya bisa steril dari perbuatan-perbuatan amoral seperti itu. Tadi saya sempat nyimak itu, atau pesantren dilarang apa dibubarkan itu. Sebetulnya itu bukan salah pesantrennya, karena pesantren ini kan bukan subjek itu, hanya wadah di mana sebuah tempat untuk mendalami Al-Quran gitu, ataupun mendalami Islam. Jadi itu yang salah itu oknumnya itu. Oknum ya? Oknum itu, Pak. Kalau oknum, Pak Karni, kalau pengertian oknum itu kan biasanya hanya segelintir orang atau satu orang. Tapi dari Sabang sampai Merauke, sejak Rikiplik sampai Republik, ya pelakunya banyak, bukan oknum lagi sebetulnya. Itu betul, Pak. Dan saya juga alul yakin itu kasus-kasus seperti ini itu meskipun banyak yang kita lihat itu, tapi saya sangat yakin itu jauh lebih banyak lagi daripada Masalahnya juga gini, Pak Karni, tidak ada satupun statement dari MUI maupun ulama-ulama sampai malaikat-malaikat itu ngomong bahwa apa yang terjadi di pondok-pondok pesantren yang mengakibatkan segitu banyak korban anak-anak kecil, tidak pernah mereka mengatakan itu sesat. Tapi kok ke Al Zaitun, ke Panji Gumilang dikatakan sesat. Saya jadi bingung ini kalau ngomong dipotong-potong. Padahal saya itu baru 2 menit bicara itu. Rocky Gembleng. Papel itu. Rocky. Bingung. Potong Rocky juga. Oke. Maksud saya lanjut, itu Bung. berikan saya kesempatan itu, apalagi saya baru 2 menit bicara. Kalau dijeda seperti ini, saya jadi lupa apa yang mau diomongin tadi itu. Baik, itu nanti itu saya akan jelaskan dan akan meruncing ke sana itu tentang pemerintah ataupun MUI ataupun NU ataupun Kementerian Agama itu. Saya nanti akan meruncing ke situ. Namun beri saya kesempatan dulu untuk menyampaikan narasi ataupun opini saya. Ya, itu sangat miris dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Pemerkosaan, pencabulan itu selalu terjadi itu sampai sekarang itu. Dari zaman belum ada sosial media sampai zaman sekarang. Dari zaman kuda gigit besi itu sampai zaman teknologi seperti ini. Dan ini sangat memprihatinkan sebetulnya itu. Apalagi
dalam 1 tahun itu kejadian pemerkosaan, pencabulan di pesantren itu, saya hitung itu dari mana-mana itu datanya itu lebih dari 20 kasus kejadian itu dalam 1 tahun itu di tempat pesantren yang berbeda-beda. Dan saya itu sangat yakin itu bahwa sebetulnya kejadian seperti ini jauh lebih banyak lagi terjadi dari apa yang kita lihat pemberitaan di televisi ataupun di media itu. Namun ada banyak yang tidak terekspos itu. Ada yang didamaikan secara kekeluargaan itu. Bahkan ada yang belum terendus sama sekali itu. Dan itu saya yakin itu jumlahnya itu jauh lebih banyak. Nah, kejadian-kejadian yang memalukan sebetulnya, memalukan umat Islam, harusnya itu ada peran aktif itu yang harusnya itu segera itu dilakukan oleh pemerintah yang sebetulnya terlambat itu. Harusnya dari dulu pesantren itu diatur itu oleh pemerintah. Jadi keberadaan pesantren itu harus di bawah pantauan dari pemerintah itu. Jadi jangan asal bikin pesantren, tetapi pemerintah itu sebagai pelindung masyarakat itu tidak memperhatikan itu. Bagaimana anak-anak yang sedang menimba ilmu di sana itu, apakah dalam keadaan aman, nyaman, ataukah bagaimana. Nah, itu harus juga dibuat sertifikasi terhadap para pengajar dari ustadz-ustadz atau guru-guru di pesantren itu harus memiliki sertifikasi dan kelayakan itu. Dibuat seperti ujian kompetensi itu seperti yang dilakukan oleh guru-guru umum pada umumnya itu. Jadi ada uji kelayakan, uji kompetensi. Jadi mereka itu harus memiliki sertifikasi tersertifikasi gitu. Jadi bagi yang tidak memiliki sertifikasi, tidak berhak itu untuk ngajar di pesantren itu. Lalu keberadaan pesantren ini yang identik dengan tempat-tempat yang di pelosok-pelosok itu pun yang membuat para pelaku kriminal itu semakin itu merasa leluasa untuk melakukan aksi bejatnya itu. Pesantren itu kan Pak, pada umumnya itu di pelosok-pelosok itu, jarang ada di kota-kota besar itu. Nah ini ada apa dengan pesantren ini? Kenapa harus di pelosok-pelosok gitu, yang jauh dari akses keluarga, dari keluarganya orang tua dari murid yang sedang
menimba ilmu di sana itu. Ya mungkin ada faktor yang lain itu, seperti cari lahan yang murah itu. Karena Poso itu kan harga tanah itu lebih murah itu. Nah, saya juga itu miris itu melihat para orang tua itu mengapa itu masih mau menaruh anaknya belajar di pesantren itu. Saya lihat itu ada apa namanya, masyarakat ini sudah tahu itu pemerkosaan itu, pelecehan seksual itu sering dan amat sangat sering terjadi di pesantren. Tapi masih aja ada orang-orang tua yang menaruh anaknya di pesantren itu. Dan bukan rahasia umum lagi itu, Pak. Orang anak-anak yang masuk di pesantren ini tidak semuanya adalah anak-anak yang baik-baik ataupun dari keluarga yang baik-baik itu. Ada yang dari keluarga baik-baik itu naruh anaknya di pesantren, keluarga bahagia naruh anaknya di pesantren. Tetapi itu kebanyakan anak-anak yang taruh pesantren itu biasanya anak-anak yang nakal itu, orang tuanya itu tuh sudah capek itu ngurus anaknya, masukin ke pesantren. Lalu ada lagi yang perempuan itu, ini terjadi di tetangga saya itu, dan saya melihat langsung itu. Anaknya ini perempuan itu, Bung Pavel. Jadi hamil di luar nikah itu. Lalu digugurin itu, anaknya itu digugurin. Setelah digugurin anaknya, si jabang bayi yang ada di kandungan itu digugurin. Lalu setelah melahirkan, anaknya ini dimasukkan pesantren. Nah, orang-orang seperti ini ada banyak, Pak. Anak laki-laki yang nakal, perempuan-perempuan yang korban hamil di luar nikah, masukkan ke pesantren begitu. Jadi ada banyak anak-anak yang pesantren ini bukan hanya untuk menimba ilmu, kalau saya perhatikan itu, tapi tempat pembuangan anak itu, anak-anak yang bermasalah, anak-anak dari keluarga yang broken home itu, yang bapak ibunya bercerai, bapaknya itu lari, nggak nafkahin anaknya, mamanya itu, ibunya itu kawin lagi dengan laki-laki lain. Nah, anaknya itu dari suami lamanya dimasukkan ke pesantren supaya ibunya ini bisa bebas menjalin hubungan dengan lelaki yang barunya itu, suami barunya itu. Nah, jadi pesantren ini banyak dijadikan untuk tempat pembuangan anak-anak yang bermasalah, tempat pembuangan anak-anak dari keluarga yang tidak bahagia, gitu. Dari orang-orang tua yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, ini harusnya itu pemerintah itu harus turun tangan itu
mendata itu legalitas pesantren, mendata anak-anak di sana itu, disurvei itu bagaimana keadaan mereka. Jangan cuman sibuk survei pilkada, survei ini, survei itu gitu. Tapi perhatian pemerintah itu kepada yang ada di pesantren ini terbengkalai itu. Nah, saya jadi ingat itu dengan Kak Seto itu, Seto Mulyadi. Kadang-kadang itu saya bingung dengan Kak Seto ini. Sudah beberapa kali itu terjadi pelecehan seksual itu kepada anak-anak di pesantren ataupun anak-anak yang di luar pesantren. Kalau Kak Seto ini nampaknya ini baru akan turun tangan melindungi anak-anak itu kalau anaknya itu anak artis itu. Anak artis, anak pejabat, anak sambo seperti itu. Tapi kelihatan ada anak-anak orang susah itu, Kak Seto itu diam aja itu. Apakah cuma saya yang menilai seperti itu? Ini betul itu, seperti itu. Beda itu dengan ada itu satu lagi, apa itu, Pak, yang orang Batak itu, yang rambutnya panjang diikat itu. Nah itu bapak itu bagus itu. Pak Jawa, Pak siapa itu lupa deh. Orang Batak itu rambutnya panjang diikat itu. Bapak itu Pak Sirait, Pak. ya Pak, betul, Pak Sirait ya. Itu bagus itu Pak. Orang miskin juga kalau dia nggak pandang bulu, malah lebih pro dengan anak-anak orang miskin itu. Kalau Kak Seto ini spesialis anak-anak orang kaya itu, spesialis melindungi anak-anak orang yang berduit itu, anak orang kaya itu, Kak Seto itu. Padahal itu harusnya itu bagian daripada tanggung jawabnya juga Kak Seto juga sebagai Ya, kita kembali ke topik ini Pak, ke topik Panji Gumilang ini bagaimana menurut Bapak? Katanya mau ditembak ulama Aceh suruh dia tembak mati aja itu. Nah, inilah yang sebetulnya mempermalukan umat Islam sendiri, mempermalukan agamanya itu. Ini kan membuat semakin jelas itu bahwa Islam itu identik dengan kekerasan itu, identik dengan brutalisme, identik dengan kebencian. Harusnya sebetulnya itu nggak boleh itu ngomong seperti itu. Kalau ngomong seperti itu sudah jelas itu. Selain melanggar hukum itu kan, ujaran kebencian itu masuknya Pak. Lalu ujaran kebencian, menghasut, memprovokasi itu, terutama itu mencoreng agamanya sendiri itu. Tapi memang begitu Pak. Di agama saya ini diajarkan namanya kebencian, kekerasan itu. Makanya umat-umat Islam ini banyak yang jadi orang-orang pembenci. Karena agamanya mengajarkan demikian. Mengajarkan menghalalkan darah orang itu. Ini bukan berarti ini bukan ajaran oknum Pak ya? Bukan, kalau ini
Ya, memang demikian. Kalau kita umat Islam itu mau berlapang dada itu harus diakui, harus mau mengakui bahwa di dalam Islam itu banyak ajaran-ajaran, banyak ayat-ayat hingga di hadis yang mengajarkan umatnya untuk menjadi pembenci, meskipun hanya terhadap sebuah perbedaan itu. Dan ini sangat miris itu. Begitu, memang ajarannya begitu, Pak. Ada ayatnya, banyak hadisnya itu. Apalagi kalau orang yang sudah masuk dalam kategori murtad itu, halal darahnya untuk dibunuh itu, Pak. Yang udah menghina Islam, menghina Rasulullah itu, halal itu untuk dibunuh itu. Tapi kan apa namanya yang sering digaungkan kan Islam itu agama damai, Pak. Nah itu Islam ini, Pak, selalu mengklaim itu, mengklaim ini, mengklaim itu. Islam itu katanya agama damai. Islam itu paling menghormati perbedaan, katanya gitu. Kalau menghormati perbedaan, kenapa itu ada ajaran orang murtad itu harus dibunuh? Kenapa harus mengkafir-kafirkan orang kalau menghormati perbedaan? Itu yang namanya menghormati perbedaan itu. Ini kan rancu. Jadi seperti sebuah itu Islam ini banyak slogan-slogan, tapi implementasinya itu nihil itu, nol itu. Maksud Pak Kaniali itu slogan jebakan ya Pak? Betul Pak. Ada lagi katanya Islam itu paling menghormati wanita. Paling Pak. Artinya itu kalau paling itu Pak, paling itu seolah-olah itu agama Kristen nggak menghormati perbedaan. Agama Kristen nggak menghormati wanita. Pokoknya Islam ini paling, katanya Pak. Islam agama yang paling menghormati wanita. Faktanya apa? Kalau menghormati wanita, kenapa ada poligami? Itu namanya menghormati wanita. Ini kan rancu. Jadi banyak itu klaim-klaim dalam Islam ini. Banyak slogan-slogan. Tapi implementasinya itu nol itu. Hanya omong doang. Tanpa ada fakta itu. Begitu Pak. Ya begitulah. Jadi kalau pandangan Bapak tentang Panji Gumilang bagaimana Pak? Ya sebetulnya dalam kita ini berbangsa dan bernegara ini harus yang pertama itu menghormati perbedaan. Kedua itu kita ini harus menghormati kebebasan berpendapat di muka umum itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Terus apa yang membuat Pak Karni masih bertahan di ajaran Islam? Dan saya itu masuknya itu dalam kategori sekarang ini agnostik itu Pak. Oh, agnostik. Jadi saya ini memang saya masih Islam, tetapi saya sudah tidak mempercayai lagi apa ajaran-ajaran
agama Islam itu. Bagi Hmm. saya itu banyak ajaran-ajaran yang konyol, ajaran-ajaran penuh dengan kebencian, hingga hal-hal yang nyeleneh itu. Dan itu yang membuat saya itu sejak tahun 70 itu, Pak. Pertama kali saya merantau itu dari Sumatera Barat menuju Jakarta itu. Di Jakarta itulah saya itu punya teman-teman orang-orang Kristen, dan saya membuat saya itu semakin mantap untuk tidak lagi percaya dengan agama saya. Bukan karena saya itu pernah diajakin apa itu istilah kalian itu, diinjili gitu. Enggak, saya enggak pernah diinjili, Pak. Sejak awal saya itu merantau ke Jakarta tahun 70, saya itu sudah tidak percaya, Pak, dengan agama saya. Makanya saya tinggalkan itu Sumatera Barat itu, supaya orang tua saya, keluarga saya tidak pernah tahu bahwa saya itu sudah murtad, itu tuh istilahnya itu, nggak lagi sholat itu. Begitu, Pak. Baik, Bung Karni, terima kasih untuk komentarnya. Jadi kita dengar sendiri ya apa komentar dari Pak Karni ya terkait problemnya Panji Gumilang ini, dan juga terkait ancaman ya terhadap Panji Gumilang oleh ulama Aceh, meminta supaya polisi tangkap, kalau enggak ya bila perlu ditembak aja, kata dia. Ngeri ya. Terima kasih Bung Karni. Bung Yesaya, salam waras Bung Yesaya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.